suami saya bukan kriminal, suami saya pure membela saya kejadiannya dan benar-benar tidak ada unsur kesengajaan, suami saya itu spontanitas. Itu jadi saya yang ngerasa sebagai istri, saya ngerasa ini nggak adil buat suami saya gitu loh Mas. Aksi heroik seorang suami di Sleman yang nekat mengejar jambret demi melindungi istrinya berakhir tragis. Pria tersebut bernama Hogi Minaya. Ya, Hogi ditetapkan sebagai tersangka setelah 2 jambret yang dikejarnya mengalami kecelakaan dan tewas. Kasus ini pun viral dan menjadi sorotan publik setelah sang istri, Arista Minaya, menceritakan nasib sang suami yang malah terjerat hukum. Kisah ini bermula pada 26 April 2025. Saat itu Arista meminta tolong suaminya untuk mengambil jajanan pasar di daerah Berbah, Sleman. Sang suami, Hogi, berangkat dari rumah dengan mengendarai mobil, sementara Arista mengendarai sepeda motor untuk mengambil jajanan di Pasar Patuk. Jajanan pasar itu rencananya akan diantar ke salah satu hotel di daerah Maguwoharjo, Kapanewon, Depok, Kabupaten Sleman. Tanpa sengaja, saat perjalanan menuju hotel, Arista dan Hogi bertemu di jembatan Layang Janti. Saat di perjalanan, Arista tiba-tiba dipepet 2 orang yang berboncengan sepeda motor. Mereka lalu mengambil paksa tas yang dibawa oleh Arista. Arista mengatakan, ia berteriak jambret dan mengaku kondisi jalanan sedang sepi saat peristiwa terjadi. Mengetahui hal tersebut, Hogi langsung mengejar pelaku dan memepet kendaraan penjabret tersebut. 2 orang yang berboncengan itu kemudian hilang kendali dan menabrak tembok hingga terpental. Keduanya pun tewas di lokasi kejadian. Dalam proses hukum yang berjalan, kasus penjambretan dianggap gugur demi hukum sebab kedua pelaku meninggal dunia. Sementara peristiwa kecelakaan lalu lintas prosesnya masih terus berjalan. Sekitar 2 hingga 3 bulan setelah kejadian, Hogi ditetapkan sebagai tersangka. Arista mengaku sang suami sempat akan ditahan, namun dirinya memohon agar dilakukan penangguhan penahanan. Hogi akhirnya berstatus tahanan luar dengan mengenakan gelang GPS. Ini Bapak harus ditahan dulu gitu. Kapan itu? Ya pas pelimpahan hari Rabu itu. Kemarin itu ya? Iya. Kemarin itu ya. Terus saya nggak mau, saya terbawa suasana masih. Saya nggak mau karena suami saya bukan kriminal, suami saya pure membela saya kejadiannya dan benar-benar tidak ada unsur kesengajaan. Suami saya itu spontanitas. Itu setelah saya mohon ke pihak kejaksaannya itu, suami saya akhirnya dijadikan tahanan kota. Tidak jadi ditahan. Dengan penjaminan ya? Iya, dengan penjaminan dan dengan surat yang diberikan oleh PH itu ya. Bahwasanya suami saya hanya dijadikan tahanan kota. Cuma saya ngerasa saya benar-benar ada di situ dan saya nggak ngelihat suami saya melakukan kesengajaan gitu loh Mas. Suami saya benar-benar cuman mepet si jambretnya biar berhenti, bisa ngambil tas saya lagi. Atau minimal kalau jambretnya udah ngelemparin tasnya saya itu udah deh. Aja, gitu. Iya gitu. Jadi saya yang ngerasa sebagai istri, saya ngerasa ini nggak adil buat suami saya gitu loh Mas. Kasat Lantas Polresta Sleman AKP Mulyanto mengungkapkan, dalam memutuskan status hukum Hogi, jajaran kepolisian tidak hanya meminta keterangan dari yang bersangkutan. Mulyanto mengatakan, pihaknya turut meminta keterangan saksi, ahli, hingga melakukan gelar perkara. Ia menuturkan, unsur-unsur untuk menyematkan status tersangka kepada Hogi sudah terpenuhi. Mulyanto menegaskan, dalam kasus ini, polisi tidak memihak siapapun. Proses yang dilakukan disebutnya untuk memberikan kepastian hukum terhadap tindak pidana yang ada dalam kecelakaan lalu lintas tersebut. Saat ini, berkas perkara serta barang bukti kasus ini telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Sleman. Kasus ini menuai sorotan luas dari Kompolnas hingga pakar. Anggota Kompolnas Khairul Anam menilai
polisi harus berfokus pada bagaimana awal mula dari kejahatan ini, sehingga penegakan hukum yang dilakukan tak hanya menghadirkan kepastian, melainkan juga bermanfaat. Kasus korban kejahatan yang justru dijadikan sebagai tersangka memang bukan kali pertama terjadi. Dari itu, menurut Anas, kasus-kasus serupa semestinya menjadi pengingat agar polisi melihat sebuah kejadian dengan komprehensif. Sementara, pakar hukum pidana Universitas Gadjah Mada Markus Priyogunarto menilai, kasus yang terjadi harus dilihat secara utuh apakah pembelaan korban sebanding dengan datangnya serangan. Jika pembelaan diri yang dilakukan melampaui dari datangnya serangan, maka bisa dipidana. Namun menurut Markus, pembelaan diri yang melampaui batas juga bisa tidak dipidana jika dikarenakan faktor kegoncangan jiwa akibat adanya serangan. Menurutnya, dalam kasus ini harus dilihat peristiwanya bagaimana yang bersangkutan melakukan pembelaan diri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.